Pemirsa TVRI Papua Barat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam program Cahaya Mansinam. Puji nama Tuhan, karena kesempatan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita semua mengakibatkan kita terus akan berkontribusi untuk memberi yang terbaik bagi negeri dan tanah kita. Bersama-sama dalam program Cahaya Mansinam pada saat ini, kita kedatangan tamu di studio dan saya akan perkenalkan bagi pemirsa sekalian dengan penuh sukacita saya sapa Shalom. Shalom. Ya, Bapak Yan Pit Moso. Dalam keseharian beliau adalah seorang pegawai negeri dan kedudukan beliau sekarang Bapak bisa jelaskan. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesra Setda Papua Barat. Puji Tuhan. Beliau ini tugasnya itu selalu berhubungan juga dengan persoalan-persoalan dan kehidupan pelayanan sosial, gereja, dan sebagainya keagamaan. Saat ini kita ada dalam satu topik yang akan membuat kita akan terinspirasi untuk melaksanakan panggilan kita sebagai orang percaya. Topik kita adalah Injil di dalam dunia kerja. Bapak Moso yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai seorang PNS, sebagai seorang abdi negara, saya ingin Bapak memulai untuk menceritakan kepada pemirsa dan kita semua apa yang mendorong Bapak untuk, apakah ini cita-cita Bapak benar mau menjadi PNS atau seperti ini terjadi, Bapak melihat ini sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam hidup Bapak? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terimalah salam saya kepada semua pemirsa di Kota Manokwari. Dan kami ada di sini dalam rangka memenuhi undangan dari PGGP Papua Barat dengan tema diskusi di pagi menjelang siang hari ini, Cahaya Mansinam. Dan tentunya pada siang hari ini saya diberikan subtema untuk menggambarkan sedikit visi dan panggilan di dalam pengabdian sebagai ASN dalam pemerintah Provinsi Papua Barat. Dan tentunya pada siang hari ini panggilan di dunia kerja sebagai ASN di Provinsi Papua Barat dan tentunya dalam perspektif Alkitabi. Dan pada kesempatan ini saya ingin menarasikan sedikit, menggambarkan tujuan kerja sebagai ASN. Dan kita tentunya semua paham dan mengetahui bahwa kerja adalah sebuah tanda atau arti kalimat kerja. Nah, oleh karena itu manusia di dalam kehidupan di bumi ini sepertiga hidupnya untuk bekerja. Nah, tentunya dunia yang hari ini saya narasikan, saya gambarkan sama seperti Eden yang jatuh ke bumi. Dan ini adalah amanat agung dari Tuhan kepada manusia pertama di Eden. Ya. Dan oleh karena itu, apapun kehidupan manusia, perintah Tuhan kita harus bekerja. Oke, sebentar saya ingin ulang sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Moso untuk pemirsa, bahwa beliau berkeyakinan sesuai dengan prinsip Alkitab bahwa bekerja itu merupakan satu amanat dari Tuhan, benar ya? Iya. Dan saya tadi menanyakan kepada Pak Moso sejak mungkin Pak Moso masih remaja, masih pemuda, apakah memang Pak Moso itu ingin mengabdi di dunia kerja sebagai ASN? Apakah ada cita-cita seperti itu sehingga ini menjadi sebuah motivasi juga buat para pemuda kita sekarang bahwa kerja itu adalah sebuah amanat, sebuah panggilan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Iya, tentunya setiap kita pasti punya panggilan yang berbeda-beda dalam profesi.
Ya, tentunya saya ya dalam pilihan dan ketetapan keputusannya Ya. dalam hidup saya untuk harus mengabdi sebagai abdi negara Ya. di dalam birokrasi pemerintah. Oke. Dan sama halnya juga dengan ibu Ya. dan saudara yang lainnya. Ya. Sehingga panggilan hari ini untuk saya mengabdi sebagai aparatur sipil negara adalah sebuah amanat. Ya. Dan bekerja dalam melayani adalah ibadah. Oke. Ya. Nah, dan tentunya pekerjaan yang kita lakukan, kita kerjakan itu harus lahir dari sebuah dari hati. Ya. Dan pekerjaan itu harus kita kerjakan dengan penuh kasih. Penuh kasih. Nah, supaya semua yang kita kerjakan dengan hati dengan penuh kasih itu menghadirkan damai dan sejahtera dan menghadirkan berkat untuk semua orang. Amin, amin. Jadi pemirsa sekalian, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Moso bagi kita sekalian, bahwa kita harus melakukan pekerjaan kita, apapun profesi pekerjaan itu haruslah dikerjakannya dengan penuh kasih tadi ya. Karena dengan pekerjaan yang dilakukan penuh kasih itu akan menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya ingin menanyakan pada Pak Moso, karena dalam realita hari ini ada begitu banyak kasus-kasus di dunia kerja yang bagi saya itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Injil ya. Kita tahu bahwa Paulus itu orang yang sangat luar biasa yang memberitakan Injil sambil bekerja. Jadi dia memberitakan Injil sebagai juga pembuat tenda, dia bekerja dan dia tidak mengharapkan dari mana-mana, tapi dia mulai dengan tangannya sendiri. Tapi hari ini saya mau sedikit menyampaikan apakah ini salah atau benar. Ada banyak hal-hal yang menyimpang di dunia kerja, di mana orang kerja itu hanya fokus untuk mendapat mungkin jabatan, mengejar jabatan, atau mungkin juga hanya untuk mencari hal-hal dari sisi finansial uang. Sehingga ada banyak kerja diabaikan, tetapi hak mereka dituntut, kewajibannya tidak dilakukan. Bagaimana Bapak melihat ini? Iya, tentunya pada kesempatan ini saya menjelaskan ada dua hal yang menjadi dasar pijak untuk tentunya kami sebagai ASN, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, dalam panggilan bekerja kita harus melihat pada kebenaran Alkitab. Yang pertama, Kolose pasal 3 ayat 23. Iya. Apa saja yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Dan hal yang kedua, moto Papua Barat, membangun dengan hati dan mempersatukan dengan kasih. Iya. Menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Itu adalah kerinduan dan mimpi bersama. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, dan moto Papua Barat tidak semudah membalik telapak tangan, karena manusia ada di dalam atmosfer bumi ini dengan dengan pandangan yang berbeda-beda, dengan motivasi yang berbeda-beda tentunya. Kalau misalnya setiap orang ASN sebagai aparatur pemerintah yang merasa bahwa saya dipanggil dan ini adalah profesi pekerjaan saya yang saya harus kerja dengan hati dan kerja dengan kasih, saya harus mempersembahkan yang terbaik dan saya harus bekerja dengan melayani yang terbaik. Karena kita melayani kan bukan melayani kepada benda, tapi melayani kepada manusia. Sehingga tentunya kita harus melihat apa yang saya layani, apakah ini benar-benar bertujuan dan memberi dampak manfaat untuk orang lain, dan orang lain bisa melihat apa yang saya kerjakan ini benar-benar memberi manfaat untuk orang lain. Nah, sehingga dengan demikian, seperti apa yang tadi Ibu Pendeta Seli sampaikan, bahwa kehidupan ASN Papua Barat dan hampir di seluruh Indonesia dalam praktek-praktek kerja pemerintahan di birokrasi itu tentunya tidak seperti yang diharapkan. Masih ada banyak hal. Karena apa? Semua yang terjadi hari ini dilakukan oleh manusia. Terjadi nepotisme, korupsi dan lain. Lalu ini terjadi perlawanan terhadap undang-undang, pengabaian terhadap kebijakan dan lain sebagainya. Dan ini bukan hal yang baru. Ini sudah terjadi dari sejarah penciptaan manusia, Tuhan dengan Adam dan Hawa.
perintah yang Tuhan lakukan dengan Adam dan Hawa saja manusia melanggar. Ya. Ya, manusia melanggar. Dan apa yang terjadi? Manusia harus